Jangan lupa like, subscribe dulu, dan komen Alati PS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Garasi Mahes. Kali ini kita akan mereview sepeda listrik keluaran terbaru dari Pacific ya, yaitu dengan seri Skeleton 5.0. Penasaran seperti apa unitnya? Ikuti saya. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back up. Pacific Skeleton 5.0. Mungkin kita agak telat mereview unit ini ya, karena Skeleton 5.0 ini sudah dikeluarkan Pacific kurang lebih 1 bulanan yang lalu ya. Kali ini kita baru sempat mengulas atau mereview unit tersebut ya. Sebelumnya Pacific juga sudah pernah mengeluarkan tipe yang sama, yaitu tipe Skeleton ya, Pacific Skeleton seperti ini. Namun ada beberapa perbedaan dibanding dengan Skeleton 5.0 yang ada di depan kita sekarang ini. Nanti kita akan bahas perbedaan apa saja antara Skeleton yang lama dan Skeleton yang baru ya. Sekarang kita akan ulas kelebihan dan kekurangan dari sepeda listrik ini ya. Pertama-tama yang akan kita bahas yaitu dari keranjang depan. Di keranjang depan ini Skeleton sudah menggunakan bahan keranjang yang berbahan metal atau besi ya. Jadi cukup kokoh. Terus kita balik ke bawah. Skeleton ini menggunakan ban berukuran 10 inch dengan sistem pengereman tromol baik depan maupun di belakang ya. Naik ke atas di samping shock kiri maupun kanan sudah dilengkapi reflektor atau mata kucing ya. Jadi ini sangat membantu dikala kita keluar di malam hari. Jadi reflektor ini sangat membantu kita dalam perjalanan ya. Terus naik ke atas, bodinya juga cukup kokoh. Warnanya ini sangat matching ya. Jadi di bagian luar dia berwarna hitam dan di bagian dalam, cover bagian dalam, dia berwarna merah. Begitupun dengan warna-warna lain ya. Jadi ada istilahnya tuh dual tone ya. Jadi dua warna, tidak monoton satu warna saja. Jadi kesimpulannya kalau saya ambil kesimpulan, bodinya ini agak feminim ya. Jadi lebih cocok yang ini untuk Skeleton ini lebih cocok untuk kaum hawa lah ya. Bahan-bahannya, bodinya juga cukup kokoh, terlihat dari ketebalan bahannya nih cukup kokoh ya. Terus naik kita ke atas, Skeleton ini juga sudah menggunakan lampu dengan jenis LED ya. Coba kita hidupkan ya. Boleh mendekat. Nah, ini lampunya nih di bawah sini seperti melingkar sini sudah LED, dan lampu utama juga sudah LED, dan di lampu atasnya ini dia berwarna biru ya. LED berwarna biru. Skeleton juga sudah dilengkapi lampu sein baik kiri maupun kanan ya, depan maupun belakang. Naik ke atas, Skeleton 5.0 ini juga sudah dilengkapi visor kecil di bagian atas sini ya. Jadi menambah kesan lebih eye catching lah kalau saya lihat dengan penambahan visor seperti ini ya. Dan naik ke atas juga nih, Skeleton ini berbeda dengan sepeda listrik lainnya ya, dimana ya kalau model sepeda listrik yang lain spionnya dia biasa-biasa saja ya menurut saya nih. Dan ini di bagian cover depannya ini lebih
lebih cantik saja dibanding yang lain. Jadi ada variasi, ada perbedaan dibanding spion model yang lain ya. Jadi ini menurut saya lebih ke nilai lebih dari skeleton ya. Kita beralih ke MID ya. Boleh mendekat ke sini. Di MID-nya sama seperti sepeda listrik lainnya. Dia sudah menggunakan terdapat fitur odometer, kilometer, percepatan 1, 2, dan 3, indikator baterai, lampu, dan lainnya sama seperti sepeda listrik pada umumnya ya. Tidak ada yang istimewa di sepeda listrik ini ya, sama seperti yang lain ya. Terus kita turun ke bawah, dia di cover bagian dalam. Skeleton 5.0 ini sudah terdapat pouch atau saku kecil di kiri maupun kanan untuk kita menaruh barang-barang kecil ya. Jadi kalau botol aqua bisa berukuran sedang ya, bisa lah masuk di dalam sini ya, atau kita naruh kunci atau handphone ini bisa ya, taruh di sini. Dan juga di sini terdapat gantungan buat barang bawaan kita ya di sini ya, berbahan plastik ya. Terus turun ke bawah, skeleton 5.0 juga sudah dilengkapi dengan footstep tambahan ya. Jadi ini fitur yang sudah hampir semuanya yang versi terbaru sepeda listrik rata-rata sudah dikasih footstep tambahan ya. Karena kalau tanpa footstep tambahan, jadi kita harus injak di sini, rasanya kayak terlalu dekat jarak dari posisi duduk kita ke pijakan kaki. Jadi ini yang keluaran terbaru, kayaknya semuanya sudah dilengkapi footstep tambahan ya, sama seperti skeleton 5.0 ini ya. Terus naik ke atas kita, ini joknya ini sama, tapi ada sedikit perbedaan dibanding sepeda listrik yang lain ya, terutama di keluaran Pacific maupun eksotik ya. Di sini seperti apa ya, bermotif lah ya, seperti jahitan, tapi ini bukan jahitan ya teman-teman, tapi ini seperti jahitan palsu lah ya, tapi bermotif lah. Nah, jadi lebih eye catching aja dibanding yang jok-jok sebelumnya. Bahannya juga sedang, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut ya. Jadi sedang-sedang saja nih. Kalau dibanding kakaknya Nimbus, dia Nimbus lebih keras, tapi ini sedang, tidak terlalu keras tapi dan juga tidak terlalu lembut, sedang-sedang saja. Dan joknya juga sama seperti kakaknya Nimbus, dia tidak bisa dinaik maupun diturunkan. Jadi posisi joknya ini permanen, jadi tidak bisa dinaik maupun diturunkan. Terus kita turun ke bagian bawah, di bagian bodi ini, di bagian bodi kiri maupun kanan, boleh teman-teman lihat di sini ada seperti LED strip di bagian kiri maupun kanan. Ketika kita menghidupkan lampu bagian depan atau lampu utama, LED stripping LED ini dia akan otomatis hidup ya, atau menyala ya, bagian kiri maupun kanan ya. Jadi ini menambah kesan kekinian lah ya kalau ada lampu seperti ini ya. Terus kita turun ke bagian bawah, di bagian bawah sini juga, di bagian bawah sini juga terdapat pijakan kaki untuk penumpang bagian belakang ya. Di bawah ini terbuat dari bahan besi plat ya. Nah, dan di atasnya dilapisi bagian koper berbahan plastik yang cukup tebal. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang ini kalau lampu utamanya hidup atau lampu strippingnya hidup, dia otomatis belakangnya juga hidup. Jadi ini bukan lampu rem, tapi ini sambungan dari lampu utama ya. Jadi kalau lampu utamanya hidup, dia otomatis hidup, dan di
bagian kiri maupun kanan ini juga terdapat sein, namun nyalanya agak kecil ya, karena lampu seinnya ini digabung dengan lampu utama bagian di belakang ya. Mari kita lihat ya. Nih, seperti tidak terlihat ya, tapi sangat kecil. Jadi sekali pintas di belakang kayak nggak ada sein ya, tapi ini sebenarnya ada, namun terlihat kecil saja. Harusnya kalau lampu di belakang seperti ini harusnya ditambah seperti Astrio. Jadi di belakangnya ini harusnya ada sein tersendiri. Jadi lebih safety lah, lebih kelihatan kalau orang dipasangnya ke seinnya kiri maupun kanan di luar lampu belakang ya. Harusnya seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, body skeleton ini mirip dengan Uinfly tipe Redfish 6. Jadi tipe ini hampir sama ya. Jadi di belakangnya kayaknya sama persis, cuma beda di stripping dan di bagian depan ya agak berbeda sedikit, dan di bagian MID-nya. Tapi namun di bagian dari bodi sini sampai ke belakang sama, saya pikir sama semua, seperti RF5 ya. Dan mungkin perbedaan antara skeleton yang lama dengan yang terbaru ini, salah satunya yaitu dari skeleton yang lama itu hanya dibekali baterai dengan kekuatan 48 volt 12 Ah ya. Namun di skeleton 5.0 ini dia sudah upgrade jadi lebih besar ya. Jadi kapasitas akinya jauh lebih besar dibanding skeleton yang biasa. Jadi 48 volt 20,2 Ah. Jadi kalau dengan kapasitas baterai 20,2 Ah itu diklaim bisa mencapai jarak kurang lebih 50 sampai dengan 60 km dalam satu kali cas ya. Sedangkan skeleton yang lama itu diklaim hanya bisa menempuh jarak kurang lebih maksimal 45 km ya dalam satu kali cas. Maka dari situ skeleton ini 5.0 ini dari segi baterai dia jauh lebih unggul dibandingkan skeleton yang lama. Terus perbedaan kedua antara skeleton yang lama dengan skeleton 5.0 ini adalah dari kekuatan dinamo. Terus perbedaan yang kedua antara skeleton yang lama dengan skeleton 5.0 ini adalah dari motor watt ya. Jadi kalau skeleton yang lama itu motor wattnya dibekali dengan motor watt berkekuatan 500 watt ya. Sedangkan skeleton 5.0 ini sudah dibekali motor watt dengan kekuatan 650 watt ya. Jadi naik kurang lebih 150 watt dibanding yang skeleton yang lama ya. Jadi skeleton 5.0 ini jauh lebih bertenaga dibandingkan dengan skeleton yang lama ya. Jadi itu perbedaan yang signifikan, yang sangat mencolok dibanding skeleton yang lama dan yang terbaru ya. Jadi jauh sekali ya perbedaannya dibandingkan skeleton yang lama. Kalau teman-teman ingin sepeda listrik yang cukup bertenaga ya, skeleton ini bisa jadi pilihan teman-teman semua ya. Dan jarak tempuhnya juga jauh lebih jauh dibanding yang aki dengan 12 Ah ya. Mungkin itu saja review singkat kita mengenai skeleton 5.0 ini dan perbedaan skeleton yang lama dan dengan skeleton yang sekarang ya, dengan skeleton 5.0 ini ya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Dan terakhir ya, berhubung ini bulan 12 ya, akhir tahun, jadi Garasi Mahes berikan kejutan buat teman-teman semua.
baik di Kota Batu Raja maupun di luar Kota Batu Raja ya. Jadi kita bulan ini mengadakan flash sale ya. Jadi flash sale besar-besaran koleksi unit yang ada di toko kita. Jadi nanti unit apa saja yang akan kita flash sale nanti kita akan cantumin di video selanjutnya ya. Untuk teman-teman yang berada di luar kota, jangan khawatir, kita sudah biasa kirim unit ke luar kota ya. Kami siap untuk mengirim unit-unit yang teman-teman order dengan rapi dan aman ya, dengan packing yang ekstra aman ya, dari kita. Mungkin itu saja video kita kali ini. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Go Green.